The Way Back adalah sebuah film survival Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2010. Film yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang sekelompok narapidana yang melarikan diri dari Gulag Siberia pada saat Perang Dunia Kedua. Mereka melakukan perjalanan berbahaya sejauh 6.437 km dengan melintasi 5 negara untuk meraih kebebasan. Berhasil lolos saja tak cukup, karena mereka harus melewati berbagai cuaca, mulai dari badai salju, badai pasir, kekeringan, dan ditambah dengan kelaparan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Janus yang dituduh sebagai mata-mata. Pihak Uni Soviet tahu jika Janus tidak mungkin mengaku. Oleh karena itu, mereka menyeret istrinya Janus untuk diinterogasi. Entah apa yang dilakukan oleh pihak Uni Soviet kepada istri Janus, sehingga ia pun mengkhianati suaminya dengan mengatakan bahwa Janus adalah seorang anggota Partai Komunis yang memata-matai Stalin. Akhirnya Janus pun dikirim ke Siberia dan dihukum selama 20 tahun lamanya. Siberia dipilih karena tempatnya yang terpencil dan dikelilingi hutan belantara. Di samping itu, suhunya yang dingin bisa membuat tahanan yang kabur mati membeku di tengah perjalanan. Pihak Uni Soviet juga akan memberi imbalan kepada warga yang berhasil menangkap tahanan kabur, baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Keadaan di dalam kamp Gulag ternyata begitu kejam, karena di sana banyak orang yang memiliki penyakit rabun senja. Hal itu diakibatkan karena kekurangan makanan dan vitamin. Makanan menjadi hal yang sangat penting bagi mereka. Secuil roti saja sangat berarti untuk bertahan hidup sampai esok hari. Tak lama kemudian, ia pun bertemu dengan tahanan lain bernama Andre. Andre adalah seorang aktor yang ditangkap karena filmnya menyinggung pemerintah Uni Soviet. Andre juga mengatakan bahwa Smith ditangkap karena merupakan orang asing yang berasal dari Amerika. Setelah itu, Andre mengajak Janus ke dalam dan memberitahu bahwa kejahatan mereka belum ada apa-apanya dibanding Valka, yang merupakan seorang pencuri dan pembunuh. Valka adalah orang yang ditakuti oleh semua tahanan di Gulag, karena dia tak segan untuk menghabisi siapapun jika keinginannya tidak terpenuhi. Pertemanan Janus dan Andre pun semakin dekat hingga ke tahap saling percaya, di mana mereka membahas rencana untuk kabur dari Gulag. Andre ternyata sudah mencari tahu tentang kelemahan penjara ini, namun masalahnya adalah kemana tujuan mereka selanjutnya. Karena mereka tahu di sisi utara, barat, dan timur masih menjadi kekuasaan Soviet. Oleh sebab itu, pilihan terbaik mereka adalah pergi ke selatan menuju Danau Baikal dan melalui perbatasan Mongolia. Setelah sepakat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menimbun makanan terlebih dahulu. Selain mereka berdua, Janus juga berencana untuk mengajak napi yang lain. Sehari-harinya mereka bekerja menjadi penebang kayu. Ketika mereka melewati badai salju dan banyak tahanan yang meninggal karena kedinginan, Smith memberanikan diri menyarankan agar mereka berlindung di bawah pohon. Namun penjaga itu menolaknya dan menyuruh mereka untuk tetap berjalan. Akan tetapi Smith tidak peduli dan tetap berjalan menuju pepohonan, meskipun si penjaga itu terus menodongkan senjatanya. Karena penjaga itu tidak mau kehilangan banyak orang, akhirnya si penjaga itu membiarkan Smith.
Di saat inilah Janus, Smith, Joran, Kazik, dan Andre saling berkenalan untuk pertama kalinya. Mr. Smith. That's right. Setelah kembali ke camp, si penjaga yang masih dendam kepada Smith akhirnya memutuskan untuk memindahkan Smith dan Janus ke area pertambangan. Di area pertambangan ini, Janus semakin tersiksa karena udaranya pengap serta banyak ledakan di mana-mana. Sampai akhirnya Janus pun berhalusinasi. I've got to get out of here. I have to get... He has a plan. Karena sudah tak kuat lagi, Janus akhirnya mengajak Smith untuk kabur bersama dengan Andre. Namun Smith mengatakan kalau Andre adalah seorang pembohong. Dia selalu mengatakan rencana kaburnya kepada tahanan baru, namun tak pernah melakukannya. Akan tetapi jika Janus memang serius untuk kabur, Smith pun akan ikut dengannya. Beberapa hari kemudian, Janus pun kembali membahas rencana kaburnya dengan Andre. Namun Andre tak berani melakukannya. Dia banyak beralasan tentang perbekalan makanan atau tentang jarak tempuh yang terlalu jauh. Di sisi lain, ternyata Valka mendengar percakapan mereka dan membuatnya berpikir untuk ikut bergabung dengan Janus. Sementara Smith terlihat sedang mengobrol dengan napi yang bertugas menjaga genset listrik. Dia mengatakan bahwa peluang Smith untuk kabur hanya 10 menit setelah genset dimatikan. Hingga akhirnya setelah semua persiapan selesai, Janus dan teman-temannya sepakat untuk kabur pada saat badai salju. Karena menurut Janus, badai salju ini dapat menutupi jejak kaki mereka ketika kabur. Beberapa hari kemudian, Valka datang mengancam Janus dan meminta Janus untuk membiarkan dirinya ikut bergabung dalam rencana pelarian mereka. Tak ada pilihan lain selain mengizinkan Valka bergabung, karena bisa saja Valka membunuhnya jika keinginannya tidak terpenuhi. Singkat cerita, tibalah momen saat mereka melarikan diri dengan cara memotong pagar kawat. Dengan adanya badai salju ini, akhirnya mereka berhasil melarikan diri. Come on! Look at you! The snow is blinding us! We can't go on! What to see? Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur sejauh 20 km. Ketika beristirahat, Janus mengumpulkan makanan semua orang, termasuk Valka, satu-satunya orang yang tak disukai mereka. Meskipun Valka terkenal sangat kejam, namun ia begitu kagum terhadap keahlian navigasi Janus. Oleh karena itu, ia pun menobatkan Janus sebagai bosnya. Setelah itu, perjalanan mereka berlanjut. Escaping from criminals. I have been watching you. 3-4 weeks. Maybe more. Janus mengatakan bahwa butuh waktu sekitar 4 minggu agar mereka bisa sampai ke Danau Baikal. Oleh sebab itu, mereka harus bertahan dari cuaca yang dingin dengan persediaan yang minim. Pada malam harinya, ketika mereka sedang beristirahat, Kazik yang memiliki rambut senja pun hilang ketika mencari kayu bakar. Kazik rupanya tersesat karena tak bisa melihat sama sekali. Hingga akhirnya Kazik pun berhalusinasi dan mati membeku. Kazik! Janus! From the mind to find him. Mirisnya, Kazik membeku tak jauh dari tempat mereka menyalakan api unggun. One less mouth to feed. Berminggu-minggu kemudian, mereka belum juga menemukan danaunya. Sementara persediaan makanan mereka sudah habis. Smith yang pandai memancing pun lama-kelamaan kehabisan ikan untuk dipancing.
Pada momen ini, Valka mulai kehilangan akalnya. Dia mengatakan kepada Janus untuk mengorbankan salah satu temannya. Tapi Janus menolaknya karena ia yakin akan segera menemukan Danau Baikal di mana mereka bisa mendapatkan banyak makanan. Tak lama dari tempat mereka terlihat sekelompok serigala yang sedang menyantap rusa. Valka dan yang lainnya pun langsung mengusir serigala itu, dan bergantian merekalah yang memakan rusa itu. Keesokan harinya, Janus memutuskan untuk pergi sendiri mencari Danau Baikal, karena keadaan teman-temannya yang sudah tak mungkin melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia pun pergi dengan membawa bekal ikan pemberian Smith. Perjalanan itu begitu menyiksa Janus, sampai-sampai ia pun berhalusinasi. Beruntungnya, tak lama kemudian Janus pun berhasil menemukan danau tersebut. Seminggu kemudian, Janus kembali memberitahu teman-temannya bahwa ia berhasil menemukan Danau Baikal. Hingga akhirnya mereka semua pun kembali melanjutkan perjalanan. Beberapa hari kemudian, sebelum sampai ke Danau Baikal, mereka diikuti oleh orang misterius. Ternyata dia adalah seorang perempuan Polandia yang juga kabur dari Uni Soviet. No! She's Polish. She's on the run, on the gun. Yeah, then he's kind of delivered. Setelah sampai ke danau, gadis yang bernama Irina ini akhirnya diterima baik oleh mereka. Namun Smith menganggap bahwa Irina ini hanya akan menjadi beban dalam perjalanan mereka nantinya. She's Polish. You don't like her, do you? Spit the vodka about her food, she'll slow us down. Di danau ini, mereka memutuskan untuk menetap beberapa hari. Tujuannya untuk memulihkan energi mereka sebelum kembali melakukan perjalanan. Singkat cerita, perjalanan pun kembali dilanjutkan. Di sini, Smith mulai menanyakan dari mana asal-usul Irina. Irina pun mengatakan bahwa ia tinggal di peternakan dekat Warsawa, dan kedua orang tuanya sudah meninggal dihabisi Uni Soviet. Namun di sini Smith malah curiga, karena Warsawa adalah daerah kekuasaannya Jerman, bukan Uni Soviet. Oleh karena itu, Smith langsung mengatakan kepada Irina agar jangan membohonginya lagi. That was German territory. I made all that up. Don't ever lie to me again. Begitu sampai ke pemukiman warga, Valka berniat untuk pergi ke pemukiman itu. Namun Janus tak setuju, karena bisa saja warga di sana melaporkan mereka, dan bahkan bisa menghabisi mereka. Namun Valka tidak peduli dengan ucapan Janus, dan tetap pergi untuk mencari makanan. Setelah beberapa saat, Valka akhirnya kembali dengan membawa banyak hewan untuk dimakan. Teman-temannya mengira bahwa Valka telah menghabisi orang di pemukiman karena melihat noda darah di tubuhnya. Namun Valka menyangkalnya dan mengatakan bahwa darah ini adalah darah anjing. Valka juga sempat mencuri minuman keras untuk memperingati hari ulang tahunnya. Survive. It's my birthday. Ketika mereka sedang beristirahat dan makan-makan, Irina pun mengatakan bahwa ia telah berbohong soal asal-usulnya. Irina mengatakan bahwa ia adalah orang Polandia, di mana keluarganya menganut paham komunis, di mana mereka sempat hidup enak di Moskow. Namun suatu saat kedua orang tuanya ditangkap karena dianggap mata-mata. Semenjak itulah hidupnya menjadi tidak jelas dan terlantar di jalanan.
Hari demi hari mereka terus berjalan untuk mencapai perbatasan Mongolia. Kehadiran Irina yang tadinya tidak disukai, kini justru berdampak baik. Karena sifatnya yang ceria dan mudah bergaul, membuat mereka lebih semangat dan saling terbuka. Sesampainya di perbatasan antara Soviet dan Mongolia, Valka memutuskan untuk berhenti. Karena dia adalah satu-satunya orang yang masih membela rejim Stalin. Dan sampai sinilah kita melihat perjuangan Valka. Say goodbye. Goodbye. Akhirnya mereka pun sampai di Mongolia. Namun ternyata Mongolia menganut paham komunis, sehingga tempat ini juga bukan tempat aman bagi mereka. This changes everything. Beberapa hari kemudian, Janus terfikirkan sebuah ide berbahaya, di mana dia akan membawa kelompoknya menuju Himalaya India. Dengan begitu, mereka bisa meminta perlindungan kepada Inggris, yang saat itu sedang menduduki India. Dan dari sinilah perjalanan panjang mereka kembali dimulai. Berbeda dengan Siberia yang memiliki cuaca dingin dan penuh air. Di sini mereka harus bertahan di padang pasir yang sangat kering dan panas. Beberapa hari kemudian, perbekalan air mereka ternyata sudah habis, sehingga terjadilah cekcok di antara Smith dan Janus terkait sumber mata air yang terlihat seperti Fata Morgana. Listen, I don't care. It's east. We're going south. We're dying. Namun ternyata tempat tersebut adalah sebuah oase, yaitu mata air yang berada di tengah gurun. Mereka pun akhirnya bisa minum dan mandi di sana. Don't kill yourself. That's safe. Setelah bermalam sehari di sana, esoknya mereka pun mengisi semua wadah dengan air dan kembali melanjutkan perjalanan. Namun sialnya perbekalan air mereka harus sia-sia karena datangnya badai pasir yang menghadang mereka. Run! Run! Dari sinilah kondisi Irina semakin lemah, ditambah lagi kakinya membengkak. Meskipun sempat digendong oleh Vos, namun karena kondisinya sudah terlalu lemah, akhirnya Irina meninggal dunia dan dikubur di gurun ini. And to take her to heaven. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, karena mereka tidak makan selama berhari-hari, namun terus dipaksa untuk berjalan, akhirnya Thomas yang kakinya sudah bengkak pun meninggal dunia. Great outdoors delusion. It's really nice. Beberapa hari kemudian, setelah Thomas wafat, kondisi Smith pun semakin lemah hingga ia tak mampu untuk bergerak. Smith yang sudah tak mampu berjalan lagi meminta Janus dan yang lainnya untuk terus berjalan meninggalkannya.
Akan tetapi Janus tidak mau. Dia meminta Vos dan Joran untuk berjalan lebih dahulu dan mencari sumber mata air. Saat malam harinya, Janus dan Smith akhirnya berhasil menyusul Joran. Keesokan harinya, Joran pun terbangun karena ada seekor ular yang melewati kakinya. Dengan harapan ular itu akan membawa mereka ke sumber mata air. Joran pun mengikuti ular itu. Dan benar saja, mereka menemukan genangan air walaupun sudah tercampur pasir, namun tak ada pilihan lain selain meminumnya. Setelah selesai minum, mereka pun menangkap ular tadi dan memakannya. Valka, çok da zeytin geçiyorlar. Would you have eaten it? Yep. Beberapa hari kemudian, setelah berhasil meninggalkan gurun yang menyiksa, akhirnya mereka pun menemukan sungai. Dari sini, perjalanan mereka terasa lebih mudah, karena mereka bisa mendapatkan air untuk perbekalan. Singkat cerita, akhirnya mereka pun sampai di tembok besar Cina. Sampai akhirnya mereka pun sampai di perbatasan Tibet. Janus dan kawan-kawan pun disambut dengan baik oleh penduduk di sana. Bahkan mereka pun diberi makanan dan tempat beristirahat yang nyaman. Ketika mereka sedang berkumpul dengan warga Tibet, Janus pun menanyakan rute menuju India. Menurut warga di sana, ada salah satu rute menuju pegunungan yang mengarah ke pedesaan kecil di India. Orang-orang di sana juga baik, sehingga bisa memberi mereka makan dan tempat berlindung. Namun masalahnya, cuaca saat ini tidak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan ke sana. Setidaknya mereka harus menunggu sampai musim semi tiba. Janus yang berpendapat bahwa hal ini tidak menjadi hambatan baginya memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Pada saat ini terjadi perbedaan pendapat, di mana Smith memutuskan untuk pergi ke Cina dan meminta perlindungan dari Amerika yang ada di sana. Sementara Vos dan Joran memilih untuk menunggu sampai musim semi tiba. First Germans, then Russia. As long as the colonists are in Poland, you cannot go back. Just keep walking. Namun keesokan harinya, Janus tiba-tiba sudah menghilang dan pergi lebih dahulu. Vos dan Joran pun langsung bergegas menyusul Janus. Singkat cerita, mereka pun berjalan menyusuri rute yang dikatakan warga Tibet. Hingga akhirnya mereka pun bisa sampai dengan selamat ke desa pinggiran India. Mereka bertiga pun disambut dengan baik oleh warga dan pemerintah di sana. Dan inilah akhir dari perjuangan Janus dan kawan-kawan yang berhasil menempuh perjalanan panjang sejauh 6.437 km demi mencari kebebasan. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1945, adalah kemenangan bagi Eropa. Pada tahun 1989, komunisme di Polandia hancur dan akhirnya mereka merdeka. Pada tahun inilah akhirnya Janus pun bersatu kembali dengan istrinya setelah sekian lama. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.